Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Masya Allah. Mugi-mugi yang hadir ya semuanya diberikan keikhlasan dalam beramal solih. Masya Allah. Saya Bu Asmani pun, Masya Allah. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang akhlak yang mulia. Kenapa Bu akhlak yang mulia itu begitu penting untuk kita pelajari? Karena ternyata akhlak mulia ini adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita semuanya nanti di akhirat. Jadi kita bangun dari kubur, besok di akhirat itu ada timbangan. Amal soli kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, di antaranya adalah akhlak yang mulia. Masya Allah. Jadi akhlak yang mulia itu luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Ma athqalu fil mizan." Tidak ada yang lebih memberatkan dalam timbangan anak Bani Adam ketika di akhirat nanti kecuali al-khuluqul hasan, kecuali akhlak yang mulia. Masya Allah. Dan akhlak yang mulia ini ibu-ibu adalah sesuatu yang seharusnya kita tampakkan. Baik kita berakhlak kepada sesama manusia maupun kita berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang akhlak kita terhadap sesama manusia. Di antaranya ibu-ibu, apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan yang sebentar ini? Di antaranya adalah jadilah kita semuanya muslimah yang pandai menjaga lisan kita. Napa Bu? Menjaga lisan kita. Tadi pagi sekitar pukul 8 saya ada amanah mengisi kajian di Joglo TPQ Bunaya di Keloran. Keloran tuh Yogyakarta nggih Bu nggih. Di situ saya ada jadwal setiap bulan di pekan keempat. Masya Allah. Dan judul tadi pagi ini judulnya adab dalam berbicara. Ya. Dan di antara yang dibahas adalah bagaimana hendaknya kita menahan lisan-lisan kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakitkan saudara kita. Bu, di antara mayoritas penduduk neraka yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih kok mayoritasnya laki-laki napa perempuan nggih? Nah, ibu-ibu yang jawab, perempuan ya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa penyebabnya banyak wanita yang ada di neraka? Penyebabnya apa? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Karena mereka tidak mensyukuri apa-apa yang dibawa oleh suaminya. Dan ada banyak wanita yang tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Bu, pernah enggak Bu? Ibu mendengar ada suami istri lagi nggak baikan, lagi nggak baikan ya. Itu subhanallah, ini ujian dari Allah.
Terkadang wanita karena lagi emosi, istri lagi emosi, ya sudah menikah puluhan tahun, belasan tahun, ternyata terucap dalam lisannya, ya ketika misalnya sedang tidak baik dengan suaminya, dia akhirnya berkata, wahai ayah, misalnya ayahnya anak-anak, ya, engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat baik pada diriku dan anak-anak. Padahal bu, kebaikan suami kita itu sudah puluhan tahun. Tapi dengan lisan yang kita berkata tidak enak kepada suami kita, maka itu yang menyebabkan waliyadzubillah akhirnya banyak di antara perempuan-perempuan yang masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati, lisan ini ya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pilihannya dua bu. Napa pilihannya pun? Falyaqul khairan, berkata-kata yang baik, auliyas mut, atau diam. Jadi kalau kita belum bisa berbicara dengan kata-kata yang baik, lebih baik diam bu. Apalagi ternyata kita ini tipe komentator. Tahu komentator bu? Nah, nggak ketemu lama sama temen kita gitu ya. Temen kita muncul, datang. Masya Allah, temen kita badannya sudah mulai subur, lebar gitu ya. Kita yang lihat biasanya komentarnya apa bu? Jeng, gitu ya. Lama ndak kelihatan tambah gemuk, tambah gendut. Masya Allah bu, barangkali orang yang kita kata-katai tambah gemuk nih kok, Masya Allah, ya sakit hati. Daripada kita berkata tambah gemuk, tambah gendut, lebih baik kita doakan. Kita tanya kabarnya, Jeng, dari mana lama nggak kelihatan, gimana kabarnya? Semuanya baik-baik saja toh? Gimana kabar anak-anak? Masya Allah. Kita doakan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah paringi kebarokahan Jeng dalam hidupnya. Bu, kami tuh berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia ketika kami pernah studi di Timur Tengah. Itu rata-rata orang-orang Timur Tengah kalau lama nggak ketemu dengan orang, misalnya kita lama tuh nggak kelihatan, kemudian kita muncul, maka ucapan yang pertama kali mereka keluar dari lisan-lisan mereka adalah doa-doa terbaik untuk kita. Maka ibu-ibu jangan heran kalau ketika ibu-ibu umroh, tindak umroh gitu ya, ketemu sama orang Arab, ya, itu banyak orang Arab itu yang mungkin mau berusaha kenal dengan kita pakai bahasa Inggris gitu ya, dan itu bentuknya apa? Mendoakan, gimana? Ya, atau kadang mungkin orang Indonesia ya, karena kita tidak paham bahasa Arab, belum paham, orang yang ngobrol kitanya amin, amin ya. Padahal ternyata lagi nanya kabar ya. Kok ada kata alhamdulillah, berarti amin, amin ya. Jadi Masya Allah, semuanya doa bu. Mereka itu kalau mendoakan kita tuh panjang kali lebar, Masya Allah. Jadi yuk mulai ya bu, yuk Bismillah, kita coba lagi. Yang biasanya mungkin kata-kata kita menyakitkan hati saudara kita, yuk kita mulai rubah. Kalau ada teman kita lama nggak kelihatan ngaji, maka yang pertama kali kita tanya kepada teman kita itu ucapan bagaimana kabarnya. Bukan ketika teman kita sudah lama ndak ngaji, kita tiba-tiba bilang dingaren ngaji jeng. Ada nggak kira-kira yang begitu? Subhanallah. Teman kita yang awalnya sudah semangat ngaji dari rumah, tiba-tiba sesama jamaah sudah nyeletuk dingaren. Dingaren apa tumben? Dingaren. Itu kan sesuatu yang kita itu sebenarnya ndak enak ya bu ya. Kita berangkat dikomentarin, ndak berangkat ditanya, Masya Allah.
Jadi kalimat dingaren itu dihilangkan. Nanti suami kita yang biasanya nggak ke masjid tiba-tiba ke masjid, ya kita bilang, Pak dingaren Pak ke masjid. Enggak. Atau Pak kesambet nopo to Pak. Waduh, tambah parah lagi ya Bu ya. Jadi daripada kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, lebih baik kita doakan. Jadi yang pertama dari antara sifat mulia adalah menjaga lisan. Hati-hati, lisan ini bisa memberatkan timbangan seseorang di akhirat dengan mengucapkan kata-kata yang baik, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara akhlak yang mulia yang berkaitan dengan lisan ibu-ibu, yuk mulai yuk bismillah. Kita sibukkan waktu kita untuk tidak banyak melihat kehidupan orang lain. Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada namanya fudul. Fudul itu akhlak yang tidak baik. Apa itu fudul? Fudul itu ikut campur urusan orang lain yang bukan urusan kita. Kira-kira Bu, di negara kita yang tercinta niki, ada nggak para wanita muslimah yang kerjaannya mencari-cari kesalahan orang lain? Ya, jadi bukan ranahnya dia seharusnya berada di situ. Akhirnya ya dicari-cari kesalahan orang lain, rumah tangga orang lain, dan disebar luaskan. Maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita yang mulia. Kenapa Bu? Apa penyebab orang itu suka sekali mencampuri urusan orang lain? Ayo ibu-ibu, apa penyebabnya nopo Bu? Karena kurang kegiatan. Nggih mboten? Loh, Bu Siti kerjaannya tiap hari ya ngoprek sama tanaman, buru-buru ngelihat keluarganya orang lain. Yang ada ngajak ngobrol tanaman. Masya Allah. Jadi tanaman itu ternyata bisa diajak ngobrol nggih Bu nggih? Masya Allah. Saya tuh baru percaya Bu bahwa tanaman tuh bisa diajak ngobrol. Pernah suatu hari kami itu berkunjung ke salah satu rumah jamaah di Temanggung. Jadi beliau suami istri. Nih kisah nyata ya Bu, suami istri yang dulu kerja di Bank Dunia di luar negeri. Ya, kemudian resign, balik ke Indonesia berdua nih suami istri nih. Kemudian beliau bikin semacam kebun organik gitu ya, sayuran-sayuran organik di Temanggung. Kita ngobrol, baru kemudian beliau bilang, Ustazah, tanaman-tanaman ini nih, kalau pas saya lagi keluar kota sama suami, kata beliau, ya kemudian kita nggak ngajak ngobrol tanaman ini, besoknya tanamannya pada layu katanya. Padahal itu disiram. Ya, saya baru tahu Bu Siti, ternyata tanaman tuh bisa diajak ngobrol. Jadi kalau ada tetangga kita yang lagi ngobrol sama tanaman ya Bu, jangan kita anggap nggak waras ya. Loh, kan daripada ibu-ibu ngomel nggak karuan. Ibu-ibu, kita itu kan para wanita ini terkadang harus mengeluarkan berapa puluh kata, berapa ribu kata? Beribu-ribu kata. Daripada kita ngomel-ngomel depan suami, daripada kita ngomel-ngomel depan anak, lebih baik kita berbicara dengan tanaman. Boleh, boleh. Dan Masya Allah, ternyata ya ibu-ibu, ketika kita Masya Allah menjaga lisan kita untuk tidak berbicara yang menyakitkan anak-anak kita, menyakitkan suami kita, maka itu diantara tanda akhlak yang mulia. Jadi mulai sekarang, yuk kita sibukkan dengan rumah tangga kita dulu, yuk kita sibukkan dengan anak-anak kita dulu, yuk kita sibukkan dengan diri kita terlebih dahulu, sebelum kita mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam sebuah masyarakat, ibu-ibu, adanya ketidakrukunan itu diantaranya terkadang terjadi karena banyaknya kejadian atau peristiwa yang di sana terdapat orang-orang yang membesar-besarkan sebuah masalah. Masalahnya kecil jadi besar.
Dan itulah biasanya kaum wanita menyebarkan berita yang awalnya belum jelas kebenarannya disebar-sebarkan. Dan terjadilah ketidakrukunan dalam masyarakat. Jadi hati-hati ketika kita mau berbicara, tahan lisan kita. Ketika kita ingin mengetahui kehidupan orang lain, maka batasan-batasannya harus jelas. Baik, akhlak yang ketiga, ibu-ibu. Di antara akhlak yang mulia adalah tersenyum. Masya Allah. Bu, orang yang hobinya tersenyum itu awet muda loh. Ya, betul. Nggih mboten? Nggih. Sebaliknya orang yang tidak mudah tersenyum, napa Bu? Iya, betul. Cepat tua. Maka dari itu, di dalam agama kita, ketika kita tersenyum kepada saudari kita, maka dihitung sebagai sedekah. Jadi Bu, daripada wajah kita cemberut, maka kalau kita ketemu saudari kita tersenyum. Dan orang yang paling pertama mendapatkan senyuman dari kita adalah suami kita. Yang masih ada suami, Bu, suaminya itu diajak tersenyum. Bukan karena pas habis ditransfer tanggal muda, ya, kemudian kita tersenyum. Matur nuwun nggih Pak, ya, saldo saya naik ditransfer oleh panjenengan. Tapi pas tanggal tua yang ada apa Bu? Cemberut. Ya, itu mboten pareng, ya. Tetap Bu, yang namanya istri itu Masya Allah, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk punya suami, maka gaulilah suami kita dengan cara yang baik. Begitu pula para suami, hendaklah mereka menggauli istrinya dengan cara yang baik. Apa diantaranya? Tersenyum. Jadi banyak di antara kita yang bisa tersenyum dengan teman kita, tapi belum bisa tersenyum dengan pasangan kita. Maka dari itu PR, tulis Bu, PR. Ini kebiasaan saya kalau ngisi kajian ada PR. PR, tulis PR. Kalau yang nggak bawa kertas, tulis di HP. Ya. PR-nya malam ini, kalau pas ada kesempatan bertemu dengan suami, yang pertama kali ibu-ibu lakukan tersenyum. Tersenyum dulu, langsung tersenyum. Nanti suaminya pasti bingung, ya, ini istriku kenapa gitu ya, tiba-tiba berubah. Ya. Yang kedua, setelah tersenyum, ucapkan Masya Allah dengan kata-kata baik kepada suami kita. Beb, apa Bu? Yang matur nuwun, ya, terima kasih sudah membersamai saya dan anak-anak dalam kurun waktu sekian tahun. Ya Allah Bu, kalau kita sudah mengucapkan terima kasih, matur nuwun, tiba-tiba malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, suami kita dalam keadaan ridho kepada kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Masya Allah. Jadi yang namanya jadi istri itu harus banyak sabarnya Bu. Ya, sabarnya kita ini bukan karena suami kita, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati suami kita. Kita itu pasti akan mendapatkan banyak kekecewaan Bu, kalau kita masih berharap kepada makhluk. Ingat, yang memerintahkan kita untuk mentaati suami siapa Bu? Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah, maka tidak ada yang kecewa. Contoh, ibu-ibu, ya, suaminya mau datang, ya, baru dari luar kota. Ibu-ibu masak, ya, namanya istri solihah kan masak ya. Masak, ya, macam-macam kesukaan suaminya. Sudah masaknya 2 jam karena masak gudeg, masak apa mulai? Rendang, macam-macam lah ya. Dihidangkan di meja makan. Tiba-tiba suaminya datang, ya. Suaminya bilang, maaf ya Bun, tadi saya sudah kelaparan jalan, ya. Udah makan di rest area, gitu. Bu, kalau kita nggak sabar, kita mesti nesu-nesu. Nggih mboten? Ngomel-ngomel,
Gimana toh Pak? 2 jam loh aku di dapur masak ini ya. Kok ya nggak dimakan ya. Tapi kalau kita sabar, kita akan mengatakan pada diri kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah telah menuliskan pahala untukku. Tidak ada yang sia-sia. Ibu-ibu 2 jam di dapur, ibu-ibu sedang dituliskan pahala, saldo akhirat kita itu naik, tabungan akhirat kita naik. Walaupun kita tidak mendapatkan penghargaan dari suami kita, tapi Allah, zat yang tidak pernah tidur, memberikan pahala untuk kita. Jadi enak Bu, kalau kita tuh punya mindset, punya pikiran, semuanya kita berharap dari Allah, maka tidak ada yang kecewa. Apa yang membuat kita kecewa dalam hidup Bu? Apa yang membuat kita kecewa dalam hidup? Karena kita masih bergantung kepada makhluk. Itu yang membuat kecewa. Ya, jadi kalau kita tidak bergantung lagi kepada makhluk, maka insya Allah hidup kita akan tenang-tenang saja. Baik. Kemudian yang keempat, di antara akhlak yang mulia adalah tidak terlalu gampang bersuudzon. Kedepankan rasa husnudzon. Husnudzon niko berbaik sangka. Masya Allah. Baik sangka ini termasuk akhlak yang mulia. Baik kita berbaik sangka kepada orang yang terdekat, maupun kita berbaik sangka kepada karib kerabat, kepada teman-teman kita, ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbaik sangka itu luar biasa Bu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba-hambanya yang punya sifat gampang sekali berburuk sangka. Contoh buruk sangka kita kepada Allah pripun Bu? Contoh misalnya ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita mengeluh ya, berburuk sangka kepada Allah, ya Allah kok hidupku abot banget ya Allah, hidupnya teman saya kok enak banget ya. Ya Allah, saya tuh beribadah kepadamu tapi kok ya hidupku ya hanya kayak gini-gini aja. Ya. Dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Lagi diberikan ujian penyakit, minta kesembuhan, belum Allah berikan langsung berburuk sangka. Padahal Bu, apa yang Allah beri kepada kita semuanya, baik itu yang sesuai dengan harapan ataupun tidak sesuai dengan harapan, maka itu semuanya adalah baik. Jadi jangan gampang berburuk sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka, karena Allah itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya kita sudah berdoa ternyata belum dikabulkan oleh Allah, maka kita berbaik sangka kepada Allah. Oh, Allah tuh pengen saya itu senantiasa berdoa. Kalau apa-apa langsung dikabulkan, kita nggak jadi berdoa Bu. Ya. Dan setiap kali kita berdoa dituliskan pahala di sisi Allah. Oh, belum dikabulkan, Allah masih menginginkan saya untuk bersabar. Dan sabar itu juga ibadah. Masya Allah. Bahkan pahala sabar itu tanpa batas. Dan jagalah hati kita agar tidak mudah berburuk sangka kepada saudara kita. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak kita harapkan dari saudara kita, maka kedepankan uzur. Ya, ada teman kita mau datang ke rumah kita, ternyata nggak datang, nggak ada kabar. Kita sudah masak, misalnya ya Bu ya. Saudara kita mau datang, ternyata nggak ada kabar. Kita sudah menyiapkan sesuatu termasuk oleh-oleh. Maka kita kedepankan baik sangka. Oh mungkin, kenapa nggak berkabar? Mungkin HP-nya, baterainya habis, gitu ya. Mungkin kesasar di atas gunung, gak ada sinyal, gitu kan? Enak Bu, ya. Jadi pas datang, akhirnya apa? Menyampaikan, oh tadi kesasar, gitu ya. Kan ada juga tuh beberapa peristiwa yang sudah pakai Google Map Bu ya, disasar-sasarkan kemana Bu? Di tengah hutan. Itu kan ada tuh peristiwa begitu. Maka dari itu ketika ada keterlambatan, ya, dari teman-teman atau saudara kita yang akan datang ke rumah, maka kita kedepankan baik sangka. Dan orang yang berbaik sangka itu Bu, mengedepankan baik sangka itu hidupnya tenang Bu. Tenang hidupnya. Ya tidak mudah berburuk sangka, tidak mudah. Dan akan mudah memaafkan.
Benar, orang yang baik sangka kepada orang lain, maka Allah akan berikan sifat untuk mudah memaafkan. Hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir di antara akhlak yang mulia adalah tidak mencemaskan kehidupan kita di masa yang akan datang, tapi kita menyerahkannya kepada Allah. Ya, ini sifat atau akhlak yang mulia. Bu, saya mau tanya, di antara ibu-ibu di sini, Masya Allah yang hadir, adakah di antara kita yang masih mencemaskan kehidupan anak-anak kita, kehidupan kita untuk 1 tahun yang akan datang? Ada? Banyak. Adakah di antara kita yang masih mencemaskan kehidupan 1 bulan yang akan datang? Nanti kepiye, nanti kepiye? Ada, Masya Allah. Orang yang banyak mencemaskan kehidupan di masa yang akan datang, maka orang ini belum mendapatkan ketenangan hidup. Ya, yang ada itu kegelisahan demi kegelisahan yang menghampirinya. Atau kalau anak muda zaman sekarang itu namanya overthinking, Bu. Ya, insya Allah nanti saya setelah maghrib, ba'do isya ya, setelah maghrib mendekati isya, itu saya ada kajian online. Ya, audiennya anak-anak muda. Ya, biasanya yang dibahas tuh seputar tema overthinking sebelum menikah. Jadi mereka itu terlalu banyak pikiran. Kalau orang zaman dulu ya dijodohkan sama orang tuanya, "Do, ini nanti suamimu yo." Ini kan nggih, Bu, gitu kan ya? Orang-orang zaman dulu kan polos-polos. Ibu-ibu dulu waktu nikah dijodohkan apa? Golek dewek. Wah, Masya Allah. Dan gak banyak pikiran toh, Bu. Gak banyak nanti suamiku kepiye, nanti kepiye, nanti kepiye. Gak ada toh. Anak muda zaman sekarang nih banyak overthinkingnya. Sampai mau nikah gak jadi-jadi karena ada rasa kekhawatiran, ketakutan yang belum tentu terjadi. Ya, jadi anak-anak zaman sekarang itu luar biasa, Bu. Mentalnya lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua jangan ikut-ikutan overthinking. Jangan ikut-ikutan mencemaskan masa depan karena belum tentu 1 tahun lagi kita masih hidup di dunia. Belum tentu 1 bulan yang akan datang kita masih hidup di dunia. Ketahuilah wahai saudariku, orang yang paling bahagia kata Rasulullah adalah orang yang dia bangun tidur kemudian melihat keadaan sekitarnya aman. Aman, alhamdulillah, aman, tidak ada suara-suara pistol, tidak ada suara bom seperti saudara-saudara kita di Palestina ya, Bu ya. Mereka bangun tidur yang terdengar apa, Bu? Iya, bomnya depan belakang ya toh, Bu. Masya Allah. Dan itu kan tidak aman. Nah, kita di Indonesia, kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bangun tidur, ada makanan yang bisa dimakan untuk hari ini. Misalnya ibu tadi pagi bangun tidur, alhamdulillah masih cukup, ada beras untuk bisa dimasak, alhamdulillah cukup 1 hari ini. Maka kata Rasulullah, orang yang bangun tidur dalam keadaan aman dan ada makanan yang bisa dimakan untuk hari itu, maka dia seakan-akan telah Allah berikan dunia beserta isinya, Bu. Adem nopo adem, Bu, kalau pikiran kita begitu. Alhamdulillah ada makanan yang bisa kita makan. Yang membuat hati kita tidak tenang itu kita banyak mikir, Bu. Nanti gimana, nanti gimana. Maka yang harus kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan dipikul sendiri, Bu. Abot. Ya, kalau kita memikul semua masalah problem, menyerahkan kepada diri kita, maka akan dibuat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menyerahkan kepada Allah, banyak-banyak berzikir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar kita menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup nggih Ibu nggih. Berarti ada berapa tadi poinnya, Bu? 5. Baik, ibu-ibu, ini ada hadiah dari Allah untuk ibu yang hari ini nggak punya makanan yang nggak bisa dimakan, Cung. Ada nggak? Yang nggak punya makanan yang nggak bisa dimakan untuk hari ini. Nanti malam tuh berasnya tadi tuh beras terakhir. Tadi makan siang itu beras terakhir. Ada? Boleh angkat tangan. Ada hadiah dari Allah. Ada nggak? Masya Allah, semuanya di sini kaya-kaya. Alhamdulillah. Lah buktinya kaya nopo? Ada makanan yang bisa dimakan. Sampai mau dikasih hadiah aja nggak ada yang angkat tangan. Masya Allah. Berarti kita ini kadang kurang bersyukur, Bu. Ya. Jadi ya semoga kajian di sore hari ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya dalam perkataan maupun perbuatan, dan jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.